Kembali lagi di La Hermit. Dan sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan tema pilih kartu hari ini yaitu apa sih yang dia sukai darimu, dan aku akan terus bilang kalau ini merupakan general reading ya, alias reading umum, jadi belum tentu resonate ke semua orang. Dan kalau misalnya reading ini lewat atau episode ini lewat di beranda kamu, kemungkinan memang pesannya buat kamu. Tapi kalau misalnya nggak resonate, aku minta maaf, barangkali ada di video lainnya atau menunggu episode selanjutnya. Seperti biasa nih, ada 3 file ya, file 1, file 2, file 3. Kali ini pilih kartu aja pakainya, soalnya kristal terus bosen. Ada Ten of Swords, ada Steward of Cups, ada Nine of Swords. Kalian bebas pilih mana aja, bisa pilih 1, pilih 2, atau mungkin ketiganya. Aku kasih waktu ya untuk memilih. Kalau udah, aku singkirkan dulu nih Steward of Cups nya sama Nine of Cups nya. Apa sih yang dia sukai dari kamu? Kali ini aku mau bikin cepet aja ya, soalnya aku lagi buru-buru. Oke, kan ada 10 sword, ada Guardian of Sword, Guardian of One, sorry. Ada The World, ada Steward of Pentacle, kalau dibilang dia menyukaimu karena kamu adalah seseorang atau sosok yang kamu tuh gak pantang menyerah untuk mencapai atau menggapai impian kamu. Mau itu badai, ada tsunami, ada angin puyuh, pokoknya kamu gas terus aja. Terus ada Guardian of Wands juga. Dia menyukai kamu karena kamu adalah orang yang gak gampang overthinking juga sih. Lebih kayak hadapi dulu lah setiap ada masalah gitu, bukan lari, bukan kabur. Dan dia juga seneng sama kamu karena kamu itu adalah sosok yang the world di sini tuh udah apa ya, udah mengalami segalanya lah dalam hidup. Jadi dia kagum gitu lihat inspirasi dari kamu, ya kagum lah intinya dia ketika kamu bisa menyelesaikan masalah, menghadapi rintangan. Dia kagum dengan kamu yang pikirannya juga nggak mudah terdistraksi gitu. Sama Steward of Pentacles di sini juga kamu bisa dibilang cukup pekerja keras ya untuk mengumpulkan apa yang kamu mau. Impian kamu tuh bukan cuma satu, jadi kamu benar-benar bekerja keras, make money untuk semua impian kamu. Kesimpulannya untuk kartunya adalah kamu disukai karena kamu gak pantang menyerah, kamu gak gampang overthinking, kamu juga udah punya segalanya dan merasakan. Kalau dibilang punya segalanya ini, itu bukan soal materi aja sih, tapi lebih ke merasakan banyak rintangan hidup dan kamu masih berdiri hingga saat ini. Itu dia udah benar-benar kagum. Dan kamu juga bukan tipe orang yang sebenarnya gerasa gerusu juga, bukan tipe orang yang kayak gitu. Tapi untuk soal finansial dan lain-lain, kamu juga pinter ngelolanya, meskipun kamu masih ada PR, yaitu harus bekerja atau harus lebih keras lagi lah untuk berusaha apa yang diimpikan kamu tuh, yang memerlukan biaya banyak. Oke, sekarang kita lanjut ya oracle-nya.
Oh, ada always take the right angle, don't be obtuse. Ada Enos Cat. Ada Hamish, Big Hamish nongol mulu ya. Know where you are going and don't get lost in the road. Oke. Kita akan membaca Enos Cat. Jadi di sini gini, kalau kamu memang merasa ya jalan yang kamu lakukan udah benar, ya udah jangan diubah-ubah jalannya, gitu aja sih, supaya dia itu nggak pergi dari kamu. Karena tipe orang ini ya, kalau yang aku lihat dari kartu juga orangnya tipe yang sebenarnya nggak gampang distraksi juga atau kegoda fokusnya, tapi kalau misalnya udah nggak sejalan, dia bakalan nggak akan ngejar kamu lagi. Jadi kalau bisa kamu harus tahu sih apa yang dia mau juga. Makanya di sini ada know where you are going and don't get lost in the road gitu. Kesimpulannya dia suka kamu karena kamu adalah orang yang gak gampang putus asa, orang yang gak gampang overthinking, orang yang spiritualnya juga udah tinggi ya. Karena di sini spiritualnya bukan lihat-lihat hantu atau apa, lebih ke kayak ke kehidupan gitu, kesadarannya udah tinggi. Dan kalau dibilang ngejar banget sama materi sih enggak ya, tapi memang ada beberapa yang kamu kejar banget buat bikin usaha kamu itu ada value-nya gitu. Apa yang kamu mau barulah kamu kejar. Kalau misalnya nggak perlu-perlu amat, kamu tuh nggak ngejar sampai segitunya. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 1. Tetaplah menjadi orang yang tangguh dan kuat, tapi bukan berarti kamu nggak boleh nangis atau sedih atau melepas emosi ya. Itu sih pesan saya. Aku mau lanjut ya ke file 2. Halo file 2, Steward of Cups. Ini bacaan kalian ya, apa sih yang dia suka dari kamu? Oh, ada 5 cups. Ada 4 pentacles, 3 of pentacle. Oke, kita benerin dulu. Steward of Cups, 5 Steward of Cups, 5 cups, 4 pentacles sama 3 pentacles. Oke, di sini kenapa dia menyukai kamu? Apa sih yang dia sukai dari kamu? Dia menyukai kamu ketika kamu berbicara dengannya. Berbicara apa tuh? Dia suka banget ketika kamu tuh merasa bahwa kamu membutuhkan dia, khususnya dari sisi emosi sih. Dia seneng gitu jadi orang atau sosok yang bisa menjadi tempat curhat kamu. Dan dia seneng karena kamu menganggap dia itu rumahmu. Dia juga suka ketika kamu itu manja ke dia. anak muda. Jadi kesimpulannya adalah kamu disukai karena kamu orangnya tuh terbuka juga sih. Apalagi kalau misalnya ada beberapa hal yang mungkin mengganggu kamu, jadi kamu bisa sharing ke dia. Dia senang menyimpan cerita kamu. Kalau dibilang tipe melupakan, enggak, tapi rata-rata emang kebanyakan dilupain aja sih. Jadi dia nggak ngambil sampai hati gitu cerita kamu. Sama 4 pentacles. Aku lihatnya di sini juga dia suka kamu karena kamu itu orangnya atau sosoknya
ini loh, nggak neko-neko gitu, nggak banyak cincong, nggak banyak mau, dan dia seneng ketika kamu menganggap dia adalah rumahmu, dan dia juga suka kalau kamu tuh apa ya, kayak manja gitu sama dia, apa-apa dia, apa-apa dia. Walaupun yang ini agak nggak dibenarkan sih, tapi untuk overall dia suka kamu karena kamu adalah orang yang manja dan suka merasa kamu itu butuh dia, walaupun sebenarnya enggak sih. Oke ya, kita lihat ya oracle-nya ya. Kita lihat oracle-nya kayak apa. Udah 2 aja. Kenapa ada Monsieur Bernardo lagi? Monsieur Bernardo, love might be just over the next garden fence. If you love someone, fight for them. The Bruiser ini lucu ya. Kalau di Monsieur Bernardo kan kayak kalian nanti cintanya akan bersambut asalkan memang kamu benar-benar gak neko-neko ya. Dan kalau misalnya kamu suka dengan seseorang atau mungkin dia suka dengan kamu, ya dia itu kadang suka godain kamu, tapi memang beberapa hal itu caranya keterlaluan sih, supaya bikin kamu kesel, dan dia seneng lihat ekspresi kesel kamu, kayak ini anak lucu ya, si dia lucu ya, si dia unyu, pokoknya dia itu bikin kamu kesel sebenarnya bukan karena dia nyebelin, tapi dia merasa kalau dia bisa mendapatkan kamu meskipun harus bertarung sekalipun, dia akan merasa lebih senang gitu. Dia suka dengan kamu karena bagi dia kamu itu manja. Kan ada beberapa orang atau sosok yang memang suka dengan orang-orang yang gak bisa apa-apa supaya dia bisa ngatur kamu, walaupun gak bisa apa-apa ini bisa bermakna positif atau negatif ya. Kan ada cewek yang memang tugasnya tuh bener-bener gak kayak cowok ngangkat galon gini kan, kayak tugasnya tuh hanya bisa masak, gak masang meja segala macem, gak ngangkut meja kayak kuli gitu kan, enggak. Ada juga yang cowok sebaliknya gitu, jadi kayak saling melengkapi lah intinya. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 2. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 3. Halo file 3, ini bacaan kalian. Apa sih yang dia sukai dari kamu? Ada strength di sini, ada dreamer, ada magician. Oke, kok untuk file 3 rasanya agak aneh ya. Agak aneh ya. Di sini dia suka kamu ketika kamu stres, depresi, karena bagi dia kamu adalah seseorang atau sosok yang memang bisa dijadikan dia bukan sih, jadi gini. Ini agak berat ya file 3 ya. Dia suka kamu dari apa nih? Ketika kamu depresi atau nggak bisa menyalurkan emosi, karena bagi dia kamu adalah senjatanya yang bisa ditaklukkan di strength ya. Dan dia menganggap kamu itu hanyalah alat buat dia. Dan dia sendiri merupakan sosok atau orang yang apa-apa tuh ada lah, baik dari spiritual, supernatural ataupun finansial. Jadi dia memperalat kamu
Ini sampai goyang loh HP-nya. Ketika saya bilang ini, HP-nya sampai goyang. Jadi dia memperalat kamu supaya kamu bisa ditaklukkan. Dan dia menyukai ketika kamu itu terpuruk dan dianggap bahwa dia itu adalah penyelamat kamu. Serem ya? Kita langsung lanjut ke kesimpulan aja ya. Apa yang dia sukai darimu? Kamu adalah orang atau sosok yang mudah dikendalikan. Dan ketika depresi, dia akan datang seolah-olah menjadi penyelamat kamu. Padahal sebenarnya itu hanya memanfaatkan kamu. Untuk memanfaatkan kamu aja sebenarnya, bukan benar-benar tulus buat ngebantu. Gitu. Oke ya, mari kita lihat ya. Oracle-nya. Ada Kitty, Corleone, apa sih Corleone atau Corleone? Hamlet. Kayaknya ini udah bukan dari tikus lagi sih. Ada di sini play to win every time untuk Kitty Corleone. Intinya kalau kamu merasa nggak nyaman dengan dia, ya udah lawan aja, jangan mau diperalat, apalagi dipengaruhi emosinya. Terus ada there is special providence in the fall of sparrow. Ini adalah waktu yang tepat untuk menindas ketidakadilan untuk kamu yang memang benar-benar diperlakukan gak adil ya, bukan cuman dari sudut pandang kamu diperlakukan gak adil, tapi ya memang benar-benar kamu yang diperlakukan seenaknya oleh si dia yang suka guilt tripping atau gaslighting gitu. Kesimpulannya mah, dia senang ketika kamu itu gak bisa ngapa-ngapain sama dia. Dia merasa dia adalah penakluknya kamu, dia akan merasa sebagai penyelamatnya kamu karena dia punya segalanya, lebih punya dari kamu gitu. Kalau misalnya merasa nggak adil, ya udah lawan aja, jangan takut. Intinya pokoknya itu adalah waktu yang tepat. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.